wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ayu Armitasari. Video ini merupakan tugas presentasi online dari mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nur Kholidah Nasution, MPDI. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 dengan makalah yang berjudul Hakikat dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran. Baiklah, kita langsung ke materinya. Guru adalah orang yang menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Untuk dapat tercapainya informasi dan tujuan tersebut, maka seorang guru harus dapat mengetahui dan memahami bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat diterima oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru harus dapat menguasai strategi pembelajaran. Karena dengan penguasaan strategi pembelajaran ini diharapkan pesan yang disampaikan kepada peserta didik dapat sampai sesuai dari tujuan pendidikan tersebut. Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang dimana di dalamnya terdapat metode-metode yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi pada sekolah dan peserta didik itu sendiri. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh pengajar untuk memilih strategi kegiatan belajar yang digunakan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi pemilihan strategi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, sumber belajar, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, sementara untuk ruang lingkup strategi pembelajaran. Jadi, ruang lingkup strategi pembelajaran itu adalah cakupan atau batasan yang menjadi pembahasan dan objek strategi pembelajaran, sehingga ruang lingkup strategi pembelajaran itu meliputi materi. Misalnya guru materinya hari ini adalah tanaman, kemudian ada media, misalnya menggunakan media kolase, kemudian ada pendekatan, misalnya pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan sains, kemudian alokasi waktu, katakanlah misalnya di PAUD itu 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. Kemudian metode, misalnya guru menggunakan metodenya ceramah. Kemudian pola pembinaan terpadu dan kompetensi dasar peserta didik, kemudian melakukan evaluasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu perbedaan antara pendekatan, model, metode, teknik, dan strategi. Pendekatan itu konsep dasar yang memadahi, menginspirasi, menguatkan dan menguatkan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Model pembelajaran, bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran, yaitu prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dari metode teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktif di kelas. Teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Misalkan lagi bercerita, ya guru harus bisa gimana suaranya, suara kecil, besarnya, gimana biar si anak-anak itu merasa senang gitu. Nah, perbedaan dari pendekatan pembelajaran ini lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Nah,
Ada beberapa pendekatan pada pembelajaran yang dipakai. Pertama, pendekatan tujuan pembelajaran, yang kedua pendekatan konsep, yang ketiga pendekatan lingkungan. Nah, dari pendekatan ada beberapa metode juga yang dapat kita yang dipakai dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu metode ceramah. Guru harus menyampaikan bahan pembelajaran secara lisan, menjelaskan bagaimana pelajaran ini gitu. Dalam metode ceramah ini guru sangat banyak guru yang memilih metode ceramah ini karena sangat mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan alat bantu khusus. Nah, yang kedua itu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa dengan mengajukan pertanyaan yang terarah. Misalkan guru menanyakan kepada siswa-siswa, apakah tadi pagi anak-anak sudah mandi? Ini contohnya. Nah, jadi siswa juga harus bertanya kepada gurunya. Misalkan, ibu ini bagaimana? Ini ibu gimana? Maksudnya masih saya belum paham gitu. Nah, yang ketiga itu metode diskusi. Dalam metode ini guru juga harus menerapkannya karena setiap pembelajaran dengan munculnya masalah. Dalam diskusi terjadi tukar-menukar gagasan atau pendapat untuk memperoleh kesamaan pendapat. Misalkan lagi ada masalah anak si A dan anak si B berantem. Nah, kita harus diskusi dulu, ini siapa yang salah, siapa yang duluan, yang melakukan kesalahan itu siapa, apakah anak si A, apakah anak si B. Akan menjelaskan tentang ciri-ciri Fun Education. Yang pertama, menciptakan lingkungan tanpa stres atau rileks. Yang kedua, materi yang diberikan relevan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, belajar secara emosional seperti adanya humor dan dukungan semangat. Nah, di sini yang pertama, menciptakan lingkungan tanpa stres, yang dimana semisalnya kita sedang mengajar di dalam kelas atau di rumah, mengajar adik-adik kita, sebagai guru atau pendidik kita harus bisa membangun suasana agar ruangan itu menjadi lebih rileks, nyaman, agar anak-anak tidak merasakan stres dalam mengikuti pelajaran kita, agar anak-anak tidak bosan dalam saat kita mengajar. Yang kedua, materi yang diberikan relevan tingkat perkembangan anak. Jadi, semisalnya anak berkembang pada membaca, menulis, menggambar, di situ kita harus bisa menjadi pedoman untuk lebih bisa mengasah tingkat perkembangan anak dalam berkembang saat kita membaca, menggambar, dan menulis tersebut. Yang ketiga, belajar secara emosional seperti adanya humor dan dukungan semangat. Nah, jadi kita sebagai guru atau pendidik harus bisa menyemangati anak-anak kita dalam misalnya mengikuti adanya lomba. Kebanyakan kan anak-anak malu, terus masih ragu. Kita sebagai guru dan orang tuanya di sekolah, kita harus mendukungnya dalam acara apapun. Kita tidak boleh membuat anak takut saat ada lomba. Kita harus menguatkan mereka semangat untuk mengikuti segala acara yang disuruh oleh gurunya atau orang lain. Jadi secara pendidik sejati adalah orang yang bisa membuat semua hal yang sulit menjadi mudah dipahami, yang rumit menjadi mudah